Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'alaina syahrus shiyam wa anzala fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang khusus yang kami hormati pengurus Masjid Nurul Islam yang berbahagia, yang kami hormati Bapak Ustadz Haji Susilo SPD dan juga Bapak Ustadz Asep yang kami hormati. Mohon izin saya berbicara di sini. Sebetulnya grogi juga saya berbicara di hadapan para senior, juga Bapak Haji, jamaah yang insya Allah ilmunya pun juga lebih banyak pengalaman daripada saya. Pertama-tama adalah sama-sama kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Lebih-lebih bulan ini adalah bulan mulia, bulan suci Ramadan sebagai syahrul, sebagai penghulunya bulan, sayyidus syuhur yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang dan berkesempatan sampai di bulan ini, tentu atas doa-doa kita sebelumnya. Dan alhamdulillah bulan ini, tahun ini kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan dengan leluasa, tidak seperti tahun kemarin. Ini juga satu karunia yang pantas kita syukuri. Salat kita sudah mulai rapat kembali, sudah tidak ada lagi yang menutup muka. Alhamdulillah, ini nikmat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini dapat kita gunakan kesempatan ini sebaik mungkin untuk kita memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada beliau junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan, keistiqomahan kepada kita semua untuk senantiasa melaksanakan tuntunan dan sunnah-sunnah beliau, karena semua kita pasti berharap mendapatkan syafaat dari beliau. Tidaklah mungkin kita akan mendapat syafaat dari beliau kalau kita tidak mau melaksanakan sunnah-sunnah dan tuntunan beliau. Karena kalau kita dikenali oleh beliau itu tentu adanya bekas-bekas di dalam tubuh kita mengikuti tuntunan dan sunnah beliau. Kita akan hidup di zaman akhir, jelas kita tidak bersama dengan beliau, tidak pernah berjumpa, tidak pernah bersama beliau, kita hanya mendengar dari para ulama. Tapi kita yakin bahwa Nabi Muhammad itu ada. Nah, kalau kita mengikuti tuntunan sunnah-sunnah beliau, maka insya Allah Nabi Muhammad akan mengenali kita sebagai umatnya. Dan tentu kita akan didahulukan untuk mendapatkan syafaat dari beliau kelak yaumil kiamat. Allahumma amin. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan mulia ini, bulan Ramadan ini disebut bulan puasa atau syahrus shiyam karena memang kita diwajibkan berpuasa. Sudah sering kita dengar ayat yang populer, satu-satunya dalil, satu-satunya ayat Al-Quran sebagai pijakan kita untuk melaksanakan ibadah puasa, ya surat Al-Baqarah 183 tadi yang dibacakan. Tidak ada lagi ayat yang lain selain itu. Kalau perintah ibadah yang lain banyak dalilnya. Ya,
sholat, zakat itu ada beberapa ayat di dalam Al-Quran. Tapi khusus berpuasa ini dalilnya hanya satu, maka yang ini sangat populer. Setiap puasa pasti ini yang selalu dibaca oleh para penceramah. Mudah-mudahan semakin kita sering mendengar, semakin banyak pula pahalanya, keberkahannya dari ayat-ayat suci Al-Quran tersebut. Karena satu ayat pun keberkahannya sudah luar biasa. Kalau dibaca satu ayat tadi saja sudah ada berapa ayat, sudah ada berapa kata, berapa huruf. Satu huruf kalau Allah kasih satu saja kebaikan sudah banyak. Apalagi di bulan Ramadan Allah lipatkan 10 kali kebaikan dan seterusnya. Maka luar biasa keberkahan daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan bagi kita setiap hari berpuasa. Kalau hadisnya ada beberapa hadis. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Di siang hari kita diwajibkan untuk berpuasa, menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa itu sendiri dan juga yang dapat membatalkan daripada pahala puasanya. Karena segala sesuatu amal ibadah itu tentu harus kita mengetahui ilmunya. Kalau mau beribadah tanpa ilmu maka ibadahnya tertolak. Alhamdulillah di awal Ramadan kita beribadah juga sudah dengan dasar ilmu. Walaupun kita orang awam, kita nggak mengerti, tapi setidaknya kita mengikuti orang yang punya ilmunya. Ada yang mulai puasa hari Sabtu, itu juga mengikuti orang yang berilmu, ilmu hisab. Ya, kalau kita kan nggak tahu gimana hitungan hisabnya, ya kita mengikuti yang ilmu hisab ya hari Sabtu mulainya, tetap pakai ilmu. Kalau kita orang awam yang ikut yang punya ilmu. Ada yang mulai hari Minggu, Ahad, itu juga mengikuti orang yang berilmu, orang-orang yang melaksanakan sidang ruqyah itu melalui ruqyah itu juga orang-orang berilmu. Maka tidak ada yang salah. Mau Sabtu silakan, mau Minggu juga silakan. Yang salah kalau kita gontok-gontokan dari menyalahkan, nggak masalah. Apalagi kalau terus membawa nama-nama ormas tertentu, kamu ini, kamu itu, nggak perlu seperti itu. Bahkan yang hari Jumat mulai ini juga kan ada. Ya. Jadi memang itu adalah perbedaan. Ambil saja hikmahnya, perbedaan itu sebagai rahmatan lil alamin. Kita ini memang berbeda. Ya, nanti sudah katakan umatku itu akan terpecah dengan berbagai macam paham. Yang penting kita masih dalam ruang lingkup satu akidah, ya. Maka itu adalah saudara kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi bulan Ramadan disebut juga Syahrul Syiyam. Kemudian di malam harinya bukan hanya siangnya saja kita diperintahkan beribadah puasa, tapi malam harinya pun sudah Nabi katakan juga untuk menghidupkan malam-malam Ramadan. Man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi bukan hanya siangnya berpuasa, tapi malamnya juga kita harus menghidupkan malam ini. Ya, memperkecil kesempatan kita untuk tidur. Yang tadinya tidurnya mungkin berjam-jam, malam Ramadan dikurangi tidurnya, diperbanyak amal ibadahnya. Yang mulai yang diperbanyak. Dan tidak kalah penting dalam berpuasa ini kita harus memperhatikan betul hal-hal yang bisa merugikan kita ketika kita berpuasa. Kalau untuk sesuatu yang membatalkan puasa, saya yakin semua sudah paham. Bahkan anak-anak SD saja sudah ngerti apa itu yang membatalkan puasa. Karena puasa yang membatalkannya langsung terkait dengan fisik, dengan biologis kita. Makan, minum, hubungan suami istri dan lain sebagainya. Yang berupa fisik itu yang membatalkan puasa, mudah kita atasi. Kalau kita sudah dewasa, sudah tua, ya nggak jadi masalah. Anak-anak saja mampu. Tapi yang lebih penting harus kita perhatikan adalah hal-hal yang bisa merugikan kita, membatalkan pahala puasa. Ya, banyak hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Di antaranya berkata dusta, bohong, kemudian ghibah, membicarakan orang lain, kemudian adu domba. Ya, adu domba itu kita mengatakan kepada si A lain, kepada si B lain, akhirnya kedua orang tersebut ada B berselisih, bertengkar. Kita senang melihatnya, itu adu domba. Banyak provokasi, sehingga terjadi benturan-benturan di antara saudara kita karena ucapan
sumpah palsu juga dapat membatalkan pahala puasa. Dan yang terakhir yang dapat membatalkan puasa, pahala puasa adalah memandang segala sesuatu dengan syahwat, dengan keinginan. Ya, jangankan istri orang lain, dengan istri sendiri saja nggak boleh memandang dengan syahwat. Juga dengan makanan dan lain sebagainya. Kalau kita memandang sesuatu dengan syahwat, dengan keinginan, maka pahala puasanya batal, setidaknya berkurang, tidak sempurna. Maka daripada itu, untuk agar kita mendapatkan kesempurnaan pahala puasa, mari sama-sama kita jaga betul baik hal-hal yang membatalkan puasa itu sendiri maupun yang membatalkan pahala puasa. Baik kita isi Ramadan ini dengan hal-hal yang bisa menambah pahala puasa. Banyak amal-amal ibadah yang bisa kita lakukan yang insya Allah pahalanya lebih banyak, lebih utama dibanding ketika bulan-bulan di luar Ramadan. Sedekahnya pahalanya juga akan berlipat ganda. Bacaan Al-Quran juga seperti itu. Itu yang pertama, Syahrus Syam sebagai nama daripada bulan Ramadan ini. Kemudian selanjutnya yang kedua, bulan Ramadan juga disebut Syahrul Quran karena di dalam bulan ini Allah turunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan ini sebagai petunjuk, sebagai penjelas dan juga sebagai pembeda ataupun pemisah antara yang hak dan yang batil. Melalui Al-Quran inilah kita tahu mana yang hak, mana yang batil. Dan patokannya harus ini, karena kalau kita berpatokan hak dan batil itu dengan hawa nafsu kita, dengan otak kita, dengan akal kita, itu nggak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang pasti adalah segala sesuatu yang hak ataupun yang batil itu yang sudah dijelaskan, ditentukan oleh Al-Quran. Namun demikian masih banyak di antara umat Islam yang tidak paham dengan fungsi Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk, tapi kadang-kadang dalam prakteknya beda. Ada kisah yang mungkin bisa nanti menginspirasi bagi kita betapa kita ini banyak yang kurang paham dengan Al-Quran. Ada seorang nenek yang biasa, mungkin pernah dengar cerita ini, ya tidak apa, biar lebih hafal. Seorang nenek yang biasa sholat berjamaah di masjid tiap hari, kemudian suatu ketika dilihat oleh imamnya itu kok nenek ini malah jadi pengemis di depan masjid. Maka kemudian didekati dan ditanya, kenapa nek sampai kok sekarang jadi pengemis padahal dulu rajin sholat. Nenek itu menjawab, sebetulnya suami saya sudah meninggal, anak saya satu-satunya merantau. Memang anak saya meninggalkan uang, tapi setelah uang itu habis, ya terpaksa saya mengemis. Kemudian ditanya oleh sang imam, apakah anak nenek tidak pernah mengirim uang? Sudah lama katanya anak saya tidak berkirim uang. Dia hanya mengirimkan kertas yang berwarna-warni katanya. Kemudian itu saya tempelkan di rumah saya sebagai hiasan, sebagai kenang-kenangan. Maka penasaran sang imam datanglah ke rumahnya, dilihat apa itu yang disebut warna-warni oleh si nenek tadi. Ternyata itu uang dolar. Dan nenek nggak paham itu uang. Kiranya mainan lah warna-warni karena tidak sama dengan uang kita. Setelah dihitung uang itu ada sekitar 8.000 dolar. Karena setiap bulan anaknya mengirimkan 1.000 dolar. Ya nenek itu nggak paham apa itu, dianggapnya kertas warna-warni biasa, ditempel saja di rumah. Karena nggak ngertinya. Ya. Kemudian uang itu ditukarkan oleh sang imam dengan uang rupiah, kemudian dikasih ke nenek itu, dan itu sudah tidak mengemis lagi. Itu karena ketidakpahaman terhadap sesuatu. Sama dengan kita sebagai umat Islam juga mungkin tidak paham kalau Al-Quran itu petunjuk. Bahkan Al-Quran juga bisa jadi obat. Tapi kadang salah pemahamannya, salah ngertinya. Kadang Al-Quran hanya dibuat biasa, ya kan? Ayat yang cocok ditulis kaligrafi. Kalau di masjid wajarlah ada kaligrafi ya, karena masjid. Tapi kalau di rumah pasang kaligrafi nggak ngerti apa itu ayat, maksudnya apa, hanya untuk pajangan hiasan. Bahkan yang lebih parah, ayat itu dijadikan sebagai jimat, itu masih banyak. Taruh di pintu untuk tolak bala dan lain sebagainya. Nah
Intinya kita masih banyak yang kurang paham dengan Al-Quran. Kalaupun kita nggak paham dengan Al-Quran, dengan isinya, dengan kandungannya, setidaknya kita membacanya. Karena dengan membacanya saja banyak manfaat. Bisa membersihkan hati, bisa mengobati hati kita dari penyakit-penyakit hati, iri, dengki, hasud dan lain sebagainya. Kalau kita rajin membaca Al-Quran, insya Allah itu akan bersih dari hati kita. Seumpama ada juga cerita seorang santri yang minta oleh kiainya ngambil air untuk memenuhi jeding ataupun bak air, tapi menggunakan keranjang sampah. Kira-kira ada nggak airnya? Bolak-balik ngambil air pakai keranjang sampah nggak akan terisi. Sampai kesel si santri, kemudian nyerah. Wahai kiai, mana mungkin saya ngisi jeding ini dengan keranjang sampah, nggak ada gunanya. Kemudian kiainya bertanya lagi, coba kamu perhatikan keranjang sampah itu. Apakah betul yang kamu kerjakan itu sia-sia? Perhatikanlah keranjang sampah itu. Tadinya kotor kan? Iya betul. Sekarang dilihat seperti apa keranjang sampah. Keranjangnya sampahnya bersih, karena bolak-balik dicemplungin ke sungai. Walaupun nggak dapat air, tapi keranjang sampahnya bersih. Begitu juga Al-Quran, walaupun kita nggak ngerti maknanya, nggak ngerti artinya, tapi kalau terus kita baca, insya Allah akan membuat hati kita bersih. Keberkahan dari bacaan Al-Quran itu akan membuat hati kita menjadi bersih. Jadi tidak ada segala sesuatu yang sia-sia. Ini pelajaran yang diberikan oleh kiainya kepada si santri tersebut untuk menelaah apa betul pekerjaan dia itu sia-sia, lari sana sini bawa air pakai wadah keranjang. Ternyata ada manfaatnya. Mungkin iya airnya tidak dapat, tapi keranjangnya jadi bersih. Makanya di bulan Ramadan ini mari kita sama-sama jalankan membaca Al-Quran. Gak mesti keras, gak mesti harus pakai speaker. Karena ada ngaji semalam pakai speaker di masjid sampai larut malam. Di rumah gak pernah ngaji. Amal itu yang bagus kan amal yang tersembunyi, tidak perlu didengarkan oleh orang lain. Memang tidak ada caranya kita sekarang baca Al-Quran pakai speaker sebagai syiar, tapi jangan hanya itu. Mentang-mentang habis bocor yang musola mau di masjid, yang rumah orang bocor. Itu jadikan amalan untuk kita sehari-hari. Setidaknya ada target yang kita kejar. Puasa ini harus dapat 1 kali khatam minimal 2 kali. Sebetulnya tidak lama menghatamkan Al-Quran. Baca 1 juz itu kalau untuk bacaan yang sedang itu antara 30 sampai 40 menit. Kalau yang sudah lancar mungkin lebih sedikit, waktu itu 30 menit sudah selesai 1 juz. Kalau bacaannya yang masih terbata-bata taruhlah 1 jam. Sebetulnya kan nggak berat, cuman yang berat itu istiqomahnya. Inilah yang menjadi berat itu dalam amal itu, istiqomahnya, bukan amalnya itu, niat dan istiqomahnya itu. Setidaknya kita targetkan one day 1 juz, 1 hari 1 juz. Kalau 1 juz itu 45 menit, kita bikin lama. Bacalah setiap habis sholat. Ibu-ibu, mumpung telpungnya belum dibuka, mumpung wudunya masih ada, setiap habis sholat berhentilah 10 menit aja untuk baca. Insya Allah 5 kali baca sehari semalam itu bisa 1 juz. 1 juz bisa. Tergantung niatnya kita, memang istiqomah ini yang berat. Karena kalau di luar itu mungkin malaslah mau wudhu lagi, mau pakai telepon lagi. Ya diusahakannya seperti itu. Habis sholat saja kita coba 10 menit saja, tidak usah lama-lama. Insya Allah 1 juz bisa dapat 1 hari. Kalau ibu ya mestinya lebih dari itu lah, karena ibu nanti ada dispensasi. Suatu ketika nggak bisa baca Quran, nggak bisa sholat lagi, ada waktu-waktu halangannya. Kalau bapak-bapak itu bebas hambatan, nggak ada alasan sebetulnya untuk tidak baca Al-Quran. Karena Al-Quran insya Allah ketika dibaca nanti akan menjadi syafaat bagi kita. Bahkan dikatakan Al-Quran itu syafaatnya lebih duluan daripada sahabat Nabi, syafaat Nabi. Kalau syafaat Nabi kan nanti ketika hari kiamat. Kalau Al-Quran sejak dari kita dikubur, bahkan dari kita dikafani sudah ada. Ketika kita meninggal, ketika kita dikafani, itu Al-Quran sudah berdiri di samping kita, ya, berdiri di samping kita, akan menjelma jadi seorang yang ganteng, yang tampan, menemani kita sejak kita masih dikafani.
sampai dikubur ketika kita mau ditanya oleh malaikat pun karena dia juga masih ditemani. Bahkan dia akan menjadi penerang kita di dalam kubur. Maka Al-Quran syafaatnya paling duluan dibandingkan dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Maka sama-sama kita niatkan, kita buat target masing-masing kita harus bisa baca Al-Quran minimal 1 juz 1 hari. Insya Allah 1 bulan khatam 1 kali Al-Quran, bisa lebih dari itu. Ya Bu, insya Allah ya. Selanjutnya yang ketiga, Ramadan ini juga disebut syahrul sedekah. Syahrul sedekah karena bulan ini kesempatan kita beramal, infak, sedekah, zakat dan lain sebagainya luar biasa kesempatannya. Bahkan sedekah ini merupakan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan amal yang lain. Kalau kita sholat, puasa itu hanya untuk kita. Tapi kalau kita sedekah, amal-amal sosial yang bisa menggembirakan orang lain, ya, melepaskan kesusahan orang lain, membantu menolong kesulitan orang lain, itu adalah amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sebutnya keajaiban-keajaiban daripada sedekah ini. Mungkin di antara kita ada yang pernah mengalaminya atau belum, bisa nanti diceritakan kepada saudara-saudara kita pengalaman sedekah itu keajaibannya bagi saya apa, ada seperti ini. Ada kisah juga ini untuk sedekah, bagaimana keajaiban sedekah ini terjadi pada seseorang yang pernah mengalaminya. Seorang pegawai kantor, ceritanya orang ini jujur walaupun di kantor dia menempati posisi yang cukup lumayan, katakanlah posisi basah kalau kata kita, mungkin pengelolaan anggaran dan lain sebagainya ya. Tapi orang ini jujur tidak mau mengikuti aturan main seperti yang kebanyakan terjadi, sehingga hidupnya pas-pasan, tidak bergelimang harta. Nah, karena ekonominya juga pas-pasan, maka inisiatiflah istrinya membuat dagangan takjil. Bulan puasa kan takjil ini lagi musim. Kemudian dibawalah oleh suaminya takjil itu ke kantor untuk dijual kepada kawan-kawan sekantornya. Dia membuat sebanyak 80 kantong takjil untuk ditawarkan kepada kawan-kawannya. Tapi qadarullah di kantor itu nggak ada yang berminat dengan itu takjilnya. Ya mungkin levelnya beda atau gimana, nggak ada yang beli takjil itu di kantor. Tentu sedih kan, sedih, lesu, bahkan nangis, meneteskan air mata, kok nggak ada yang beli dagangan saya. Tapi langsung dia usap air matanya, kemudian dia lihat di depan itu ada satpam 5 orang, maka dikasihkanlah takjil itu 5 bungkus kepada satpam itu untuk berbuka puasa. Satpam itu tahu kalau takjilnya itu nggak laku, maka dibayar, tapi nggak mau orang yang dibayar, sengaja untuk disedekahkan saja ya 5 bungkus tadi. Sampai menjelang maghrib pun juga laku dagangannya. Akhirnya dia serahkan ke masjid itu takjilnya. Yang 5 sudah dikasih ke satpam, yang 75 diserahkan ke masjid, disedekahkan, tidak dijual. Ya. Akhirnya pulang dengan lesu, ditanya oleh istrinya, kenapa lesu Pak? Kok padahal takjilnya habis, katanya terjual, kan kebawa takjil pulang. Ya kata suaminya, nggak lesu gimana Bu? Takjil saya tadi nggak laku, nggak ada yang beli. Lesu juga istrinya mendengar. Tapi kemudian istrinya sadar bahwa mungkin ini kehendak Allah. Jangan sedih Pak, jangan risau Pak. Mungkin Allah berkehendak kita untuk menjadi atau menjauh tamunya Allah, orang-orang yang sedang berpuasa. Ya, sedang berpuasa, Allah berikan kesempatan kita untuk menjauh. Insya Allah kita dapat pahala dari sedekah kita dari orang-orang yang berpuasa. Tidak lama dari itu ternyata berdering HP Bapak tadi. Karena ketika memberikan sedekah kepada masjid biasanya ada tertera nomor HP dari siapa, nomor HP apa. Nah ternyata ada salah seorang yang menikmati takjil itu terasa enak takjilnya. Ya mungkin orangnya juga orang pegawai, orang yang punya perusahaan, sehingga tertarik dengan takjil itu dan memesan takjil itu 1000 kotak takjil untuk selama 1 bulan Ramadan. Ditelepon, katanya saya tadi ingin takjil dari Bapak, ternyata enak, maka saya pesan 1000 takjil dari
selama 1 bulan Ramadan, selama 1 bulan 1000 porsi setiap harinya. Masya Allah, luar biasa. 1000 kali berapa? Tapi kemudian orang menjawab orangnya, gimana Pak, saya mau bikin 1000 takjil, sedangkan takjil yang tadi saja nggak laku, nggak ada modalnya. Oh jangan khawatir Pak, katanya, akan saya kirim uangnya, saya transfer, nanti takjilnya Bapak tunggu di rumah saja, biar saudara kami yang ambil ke rumah setiap harinya. Masya Allah, itu salah satu keajaiban sedekah yang pernah dialami oleh seseorang. Mungkin kalau kita belum pernah mengalami, tapi yakinlah bahwa sedekah ini memang satu amal yang luar biasa pahalanya, dan Allah senang dengan amal sedekah ini karena sifatnya ini adalah sosial, membantu kesulitan orang lain, membantu mengentaskan masalah-masalah orang lain. Coba saja ibu buktikan, kalau kita bersedekah 1 bungkus nasi saja kepada fakir miskin atau kepada siapa yang ada di pinggir jalan, itu pasti doanya banyak. Yang kita berikan 1 bungkus tapi doanya panjang lebar, semoga dipanjangkan umurnya, diberikan rezekinya. Nah kita kan nggak tahu dari mana, dari mulut siapa doa itu Allah kabulkan. Karena orang-orang yang pada seperti ini, orang-orang yang lemah, orang-orang yang duafa, itulah yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berdoa sehari mungkin belum tentu dikabulkan, tapi kalau orang-orang seperti itu insya Allah doanya makbul. Makanya kesempatan kita bulan ini untuk memperbanyak amal sedekah, infak, jariyah apapun, mari kita galakkan, kita banyakkan amal-amal tersebut untuk mendapatkan kecintaan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan, bila ada benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila ada salah dan kurangnya dari pribadi saya. Mohon ampun dan mohon maaf pada jamaah sekalian. Sekian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah